Pemirsa Intens Investigasi, polemik terkait dana donasi Agus Salim 1,3 miliar rupiah yang dialihkan ke NTT untuk korban bencana alam, kini malah menjadi drama internal antara Pratiwi Novianti atau Novi dengan Gary Julian. Hubungan keduanya makin memburuk dengan aksi saling sindir di media sosial. Ya, hubungan mantan ketua yayasan dan Gary Julian, ketua yayasan yang baru, yang menggantikan posisi Novi itu sedang tidak baik-baik saja. Hal ini bisa dilihat dari unggahan Novi terbaru di media sosialnya, di mana sempat membuat tulisan dengan kata kudeta. Sedangkan Gary sempat ungkap bahwa kekecewaan Novi kemungkinan berakar dari polemik yang terjadi sebelumnya, yaitu penahanan donasi saat yayasan melakukan kegiatan di NTT. Meski begitu, Novi juga mengklarifikasi dalam unggahan lainnya bahwa langkah bendahara yayasan yang mentransfer dana donasi sebesar 500 juta rupiah ke rekening pribadi Gary bukan atas arahannya. Dan hubungan memburuk antara Novi dan Gary ini pun mendapat tanggapan dari Irjen Ricky Sitohang yang sebelumnya sempat menjadi kuasa hukum Novi, namun akhirnya mengundurkan diri. Lantas benarkah sebelumnya Irjen Ricky Sitohang sudah memberikan saran kepada Novi agar berhati-hati karena suatu ketika orang terdekat bisa menjerumuskannya? Dan benarkah juga Irjen Ricky Sitohang menyayangkan kata Novi mundur sebagai ketua yayasan karena terkesan lari dari tanggung jawab? Dan benarkah juga Irjen Ricky Sitohang sudah menduga akan terjadi konflik antara Novi dan Gary? Dan benarkah juga menurut Irjen Ricky Sitohang bahwa donasi Agus masih menjadi haknya Agus dan tidak boleh dialihkan ke korban bencana alam di NTT? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kisruh donasi Agus hingga kini merembet kepada hubungan Novi dan Gary yang makin memburuk. Hingga saat ini, keduanya memang masih mengeluarkan statement yang boleh dibilang saling menyerang. Dan sebelumnya, Gary juga sempat mengakui bahwa komunikasi personal antara dirinya dengan Novi memang sedang tidak baik-baik saja. Bahkan, Gary menyebut ia juga sampai diblok oleh Novi. Dan konflik bersih tegang ini pun sudah diketahui oleh Irjen Ricky Sitohang. Dan kali ini mantan kuasa hukum Novi ini pun memberikan tanggapannya. Menurutnya, jauh sebelum konflik ini terjadi, ia sudah memberikan saran kepada Novi agar berhati-hati, termasuk kepada orang-orang terdekatnya. Karena menurut Irjen Ricky Sitohang, orang terdekat suatu ketika malah bisa menjerumuskan Novi. Komunikasi dengan Novi sebagai individu memang ya saya katakan memang saat ini kurang baik gitu kan, karena bisa teman-teman lihat sendiri banyak beredar di medsos narasi yang kian menyudutkan bagi kami yang berangkat ke NTT seolah-olah banyak isu-isu gitu kan. Nah itu akan saya jelaskan. Mungkin secara isu itu benar, yang saya sampaikan juga saat saya pulang dari NTT saya sampaikan itu benar. Mungkin tentang uang itu apakah ditahan ataukah diminta balik itu juga benar gitu kan. Kalau memang teman-teman mau lihat pun saya juga siap, saya punya semua datanya di handphone. Ya ini saya sekali lagi menjawab ya, saya nggak pernah unfollow semua akunnya Teteh, tapi saya diblok. Oh, Iya per hari itu ya? karena saya nggak mau balikin uangnya pada saat itu. Ya masih di ya, NTT. Saya diblok. Ya, otomatis setelah dibuka bloknya kan saling unfollow gitu kan. Satu lagi ya, mungkin ini ada statement kan terkait katanya saya ada penahanan donasi dan lain-lain. Mungkin ini saya hanya mau menjelaskan bahwa ini saya ada chat sama Mas Gary gitu ya. Nah ini dia sudah menjelaskan secara langsung ya
Oke, mungkin saya salah menafsirkan, saya minta maaf. Sedikit. Nah, Ini udah jelas ya, saya nggak ada loh statement terkait saya menahan, saya nggak boleh diterima, nggak ada sama sekali. Berarti yang isu pas yang sempat Jadi jangan dibilang juga katanya saya pelin-pelan, saya ini, saya itu. Saya lagi yang kena ya. Ya, itulah. Dari awal juga saya sudah sampaikan kepada Novi. Dari awal saya udah ngomong, sebelum ini peristiwa terjadi, Novi, kau hati-hati. Kau jangan kira kau baik, orang di sekelilingmu yang terdekat dengan kau suatu ketika akan menjerumuskan dirimu. Kau harus berhati-hati. Saya sudah ingatkan, Setara sudah mengingatkan loh. Ya, Bu Disna ada di depan saya di sini sama satu lagi laki-laki itu yang sering kalau wawancara tuh langsung ngomong kepada saya. Ya, di sini di ruangan ini. Dia mengatakan saya sudah ingatkan, sudah sampaikan nggak boleh, tapi dipaksa juga harus terjadi. Ini biar tahu nih, netizen tahu semua nih peristiwa ini, nggak sembarang tiba-tiba ngejeblak seperti kayak gini ceritanya. Ada mekanismenya, ada perjalanannya gitu loh. Irjen Ricky Sitohang pun mempermasalahkan kata Novi mundur sebagai ketua yayasan. Ditegaskan Irjen Ricky Sitohang, seharusnya kata yang tepat adalah nonaktif dan bukan mundur. Karena jika mundur sebagai ketua yayasan, maka ada kesan Novi lari dari tanggung jawab. Dan setelah mengetahui ketua yayasan digantikan Gary, Irjen Ricky Sitohang juga menaruh curiga apakah Gary benar mau menjadi ketua yayasan, dan saat ditanya langsung kepada Gary, ternyata alasannya mau menjadi ketua yayasan karena ingin mengamankan Novi. Namun tetap saja bagi Irjen bukan begitu caranya, dan kembalikan saja ketua yayasan kepada Novi, dan sementara jabatan Novi sebagai ketua yayasan bisa dinonaktifkan. Nah, peristiwa mundurnya Novi membuat saya jengkel. Kenapa? Jadi terkesan bahwa Novi ini lepas dari tanggung jawab karena ini bermasalah. Jadi orang akan mengatakan cuci tangan. Saya panggil kan malam ini ke rumah. Ada Gary, ada kuasa hukum dan Setara, ada Novi. Saya tanya sama kuasa hukum Setara, kamu sebagai pengacara kok bisa-bisanya kau mengalihkan ya, bahwa Novi harus mundur di handle oleh Gary. Ini kan bikin blunder semua. Berkali-kali saya sudah katakan nonaktif aja. Dia fokus pada pokok permasalahan ini. Kalau nonaktif, tapi tetap dia berada dalam pengawasan kepada yayasan yang dia dirikan. Apa jawaban daripada Setara? Saya sudah ingatkan Gary. Ini loh ya, saya sudah ingatkan Gary. Sayangnya Novi itu diam aja, nggak bisa bikin apa-apa. Saya tanya Gary, kenapa kamu lakukan itu? Demi untuk mengamankan Novi. Oh, caranya seperti itu. Kembalikan, nonaktifkan saja. Nggak ada kata-kata mundur. Kalau mundur berarti dilepas tanggung jawab. Selain itu, Irjen Ricky Sitohang pun mengatakan bahwa dirinya sudah menduga dari awal bahwa akan terjadi keributan yang terjadi antara Novi dan Gary. Karena tiba-tiba saja Gary yang mengambil alih sebagai ketua yayasan milik Novi. Di samping itu, Irjen Ricky Sitohang juga mengaku kalau dirinya sudah sempat melarang Gary untuk berangkat ke NTT, namun Gary tetap berangkat hingga terjadi dugaan uang yang ditahan sebelum berangkat yang menyeret konflik antara Gary dan Novi. Saya sudah menduga dari awal. Akibat dari peristiwa-peristiwa ini, kemudian adanya koordinasi di podcast, kemudian langsung tiba-tiba ngambil alih, tiba-tiba lapor Gary pagi-pagi saya siap jenderal berangkat ke NTT. Padahal saya sudah larang kamu jangan berangkat, itu bermasalah. Faktanya seperti ini. Tidak hanya sempat melarang Gary berangkat ke NTT, Irjen Ricky Sitohang pun mengatakan bahwa pengalihan dana donasi Agus terhadap korban bencana alam di NTT sebagai penggelapan, karena donasi itu masih menjadi hak Agus untuk pengobatan matanya. Jadi secara hukum tak bisa dihabiskan untuk kepentingan lain, termasuk untuk kepentingan membantu para korban bencana alam NTT. Nggak
nggak bisa kita habiskan donasi itu, walaupun melalui fasilitator daripada Denny Sumargo itu bukan uangmu. Nggak usah kau bilang kau tuh berhak untuk ngambil alih, nggak bisa. Karena tuh berada ke yayasan untuk perobatan mata Agus. Ini selalu saya tekan-tekankan, tapi netizen yang nggak ngerti dia paham. Tapi kita secara hukum nggak boleh menghabiskan bahwa itu donasi untuk perobatan mata Agus. Ingat loh, itu bisa dibeda-bedakan, dipisahkan gitu ya. Tapi kalau dia muka Agus tuh, aduh, menjengkelkan sekali, apalagi pakai tank top gitu kan. Lalu seperti apa respon Irjen Ricky Sitohang terkait Densu dan Gary yang mengaku mendapat serangan cyber? Benarkah menurutnya Densu dan Gary hanya menduga-duga saja? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best! Pemirsa Intens Investigasi, kompak mengalihkan donasi Agus ke para korban bencana alam di NTT, Denny Sumargo dan Gary Julian memang langsung menyedot perhatian publik, di mana setiap gerakan dan perkataan mereka di media sosial langsung direspon oleh warganet. Dan pastinya ada pro dan kontra yang mereka peroleh atas keputusan mengalihkan donasi Agus ke korban NTT tersebut. Dan tak hanya itu, sebelumnya Densu dan Gary mengaku mendapatkan serangan cyber, yaitu upaya mendapatkan akses tidak sah ke sistem komputer untuk mencuri, mengubah, atau menghancurkan data yang ada di media sosial. Dan hal ini juga mendapat tanggapan dari Irjen Ricky Sitohang. Sebagai seorang purnawirawan Polri yang sebelumnya menjabat sebagai Sahli Jemen Kapolri, ia memang punya pengalaman dalam bidang reserse. Terlebih, ia pernah menjabat sebagai Karo Wasidik Bareskrim Polri, sehingga ia sangat tahu bahwa hanya beberapa instansi saja yang memiliki cyber, dan selebihnya menurut Irjen Ricky Sitohang hanya mengaku-ngaku saja. Cyber mana? Nggak usah kita ngada-ngada lah cyber. Yang punya cyber di sini kan jelas kok. Jadi jangan pakai cyber kalau hanya kutu luncat aja, bukan cyber namanya. Yang punya cyber di sini hanya beberapa lembaga negara. Bareskrim punya, Jaksa Agung punya, BIN punya, Badan Sandi Negara punya. Itu namanya cyber. Selebih daripada itu ember, bukan cyber gitu loh. Irjen Ricky Sitohang pun memberikan tanggapan dan responnya ketika Densu dan Gary Julian mengaku mendapatkan serangan cyber. Menurut Irjen Sitohang, dalam dunia sosial media, hal seperti merekam WhatsApp seseorang itu biasa, hanya tinggal siapa yang menyebarkannya. Maka itu perlu disoroti dan ditindaklanjuti. Sedangkan untuk pesan apa yang ingin disampaikan kepada Densu dan Gary, Irjen Ricky Sitohang pun dengan tegas menyebutkan kata cukup, karena baginya sudah percuma saja tak akan didengarkan oleh kedua orang yang sudah mengalihkan donasi Agus tersebut. Ya kalau hanya untuk seperti kayak gitu ya biasa dalam dunia sosmed kan. Menyerang seseorang dengan cara seperti ini, terus merekam bahasa seseorang. Itu pemerhati hukum itu betul tuh mengatakan kalau merekam berarti yang terjadi itu kedua belah pihak. Antara yang bicara satu dengan satu, tinggal siapa yang menyebarkan itu. Mau pesan apa aja lagi semua sampaikan. It's enough. Capek saya kasih pesan. Mau dilarang aja nggak mau, pergi pesan. Udah dilarang aja bandel. Jika Densu dan Gary merasa mendapat serangan cyber yang membuat mereka harus lebih berhati-hati, maka beda dengan Novi. Meski ia juga menjadi salah satu nama yang dilaporkan Agus bersama Densu dan Gary atas dugaan penggelapan dana, namun satu sisi,
Novi merasa lega karena akhirnya rencananya untuk menjalankan ibadah umroh yang sempat tertunda akan segera terlaksana. Benarkah Novi akan menjalankan ibadah umroh pada tanggal 28 Januari mendatang? Benarkah juga Novi berangkat umroh karena merasa kasus donasi Agus sudah kelar dengan dialihkannya ke para korban bencana alam di NTT? Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Di tengah tanggapan Irjen Ricky Sitohang menanggapi hal terkait kisru donasi Agus, termasuk peringatannya kepada Novi. Novi sendiri mengaku akan melakukan ibadah umroh pada 28 Januari mendatang. Diketahui sebelumnya, Novi sempat mengaku kalau dirinya berkali-kali gagal umroh karena polemik donasi pengobatan mata Agus ini. Dan kini akhirnya rencana keberangkatan umrohnya ini akan segera terlaksana. Ia pun merasa lega. Ya, mungkin bagi Novi masalah donasi Agus sudah selesai dengan sudah dialihkan ke para korban bencana alam NTT. Tapi bagi Agus, masalah donasinya belumlah selesai dan ia masih terus memperjuangkan lewat jalur hukum agar donasinya itu bisa kembali kepada dirinya. Namun lepas dari perjuangan Agus itu, Novi sudah mantap akan menjalankan ibadah umroh dan ia pun ungkap sudah menjalankan latihan manasik dan tak lupa minta didoakan agar ibadah umrohnya nanti diberikan kelancaran. Dan ia pun diberi kesehatan agar bisa menjalankan ibadah dengan baik selama umroh nanti. Manasik udah selesai hari ini. Gimana Bi perasaannya? Terharu ya? Nangis tadi. Doain ya guys, kita berangkat tanggal 28 Januari 2024. Semoga dimudahkan, dilancarkan. Di sana juga semoga kita sehat-sehat terus ya, amin amin ya rabbal alamin. Jadi insyaallah tanggal 28 aku berangkat sama Bibi Ami ya guys, aku berangkat berdua sama Bibi. Terus aku pakai Maktur, soalnya banyak banget yang DM aku nanyain Tenovi pakai travel apa. Aku pakai travel Maktur, aku habis selesai manasik di Jalan Otista itu guys. Travelnya sih keren banget ya, tadi ngelakuin penjelasan benar-benar detail banget, Pak Ustadz juga bagus banget, yang dari kita nggak paham jadi paham. Masya Allah, doain ya semoga kita tanggal 28 lancar berangkatnya. Dan sekarang ini mana tuh? Nah aku di jalan mau sambil bagi-bagi sembako untuk orang-orang yang membutuhkan di jalan. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.